Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Farhan Ramadan. NIM saya 230401010323. Saya dari Universitas Siberasia. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan mengenai anti aliasing ya. Saya coba share screen dulu di sini. Nah, inilah topik yang akan saya coba bawakan, yaitu anti aliasing. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Grafika Komputer kelas IF603. Kita mulai saja untuk presentasinya. Di sini ada beberapa poin pembahasan yang akan saya sampaikan. Di antaranya ada definisi anti-aliasing, penyebab anti-aliasing, dan metode anti-aliasing. Kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi atau apa itu anti-aliasing. Anti-aliasing sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk meminimalkan efek aliasing. Efek aliasing ini mengacu pada distorsi yang terjadi ketika gambar diambil sampelnya pada frekuensi yang rendah. Teknik ini membantu menghilangkan tepi bergerigi yang terkadang disebut jegis, yang dapat muncul ketika objek halus direpresentasikan pada grid pixel. Nah, ini mungkin salah satu gambaran ya untuk menggambarkan ada atau tidaknya anti-aliasing. Jadi ketika tidak ada anti-aliasing, dia tuh tepian objeknya bergerigi seperti ini, terlihat dengan jelas ya, karena objek yang halus ini direpresentasikan pada grid pixel, jadi terlihat kotak-kotaknya di sini. Sedangkan dengan anti-aliasing di sini objeknya terlihat lebih disamarkan ya, gerigi-gerigi tersebut. Berikutnya saya akan coba bahas mengenai penyebab aliasing. Jadi apa sih kira-kira yang bisa menyebabkan aliasing ini? Yang menyebabkan aliasing yaitu undersampling. Undersampling ini merupakan kondisi ketika gambar diambil sampelnya pada frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi sampling Nyquist. Menurut teorema Nyquist, laju sampling setidaknya harus 2 kali lipat frekuensi tertinggi dalam gambar untuk mencegah hilangnya informasi. Jika laju sampling terlalu rendah, detail penting dalam gambar akan hilang sehingga menghasilkan tepi yang bergerigi. Seperti contoh yang tadi ya, tepi bergeriginya itu sangat terlihat. Nah, ini untuk contoh undersamplingnya ya. Nah, untuk original signalnya itu yang warna hitam. Nah, ini sesuai frekuensinya. Beda dengan yang undersampling. Nah, undersampling tuh nanti akan dilakukan anti-aliasing supaya geriginya itu hilang. Berikutnya saya akan coba bahas mengenai metode anti-aliasing. Jadi ada metode apa saja sih anti-aliasing ini? Setidaknya ada 6 metode anti-aliasing, yaitu ada super sampling anti-aliasing, multi sample anti-aliasing, phase approximate anti-aliasing, temporal anti-aliasing, morphological anti-aliasing, dan TXA. TXA ini sebenarnya dari kepanjangannya itu temporal, tapi ini gabungan antara temporal dengan multi sample. Dan ini khusus untuk perangkat atau GPU NVIDIA. Nanti kita bahas detailnya untuk TXA ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu super sampling anti-aliasing atau SAA. Metode ini merender gambar pada resolusi yang lebih tinggi lalu menurunkan ukurannya agar sesuai dengan tampilan. Metode ini membutuhkan daya komutasi meski menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi. SAA pada dasarnya menciptakan gambar yang lebih detail kemudian mengompresnya, yang dapat menghaluskan tepian secara signifikan. Jadi SSAA atau super sampling ini dia resolusinya dinaikkan jadi sangat tinggi, dan nanti dari hasil yang sangat tinggi itu nanti dikompres. Jadi untuk super sampling ini sebenarnya perlu resource yang cukup besar ya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu multi sample anti-aliasing. MSAA hanya mengambil sampel bagian tepi poligon sehingga lebih ringan dari SAA, namun tetap memberikan hasil yang baik. Metode ini menjadi pilihan populer untuk game karena keseimbangan yang baik antara kualitas dan performa. MSAA bekerja dengan mengambil beberapa sampel di tepi geometri lalu menggabungkan semua sampel tersebut. Jadi untuk MSAA ini dia hasilnya mungkin nggak sebagus yang tadi ya super sampling, tapi dia tuh mengajar performa. Jadi performanya itu tidak makan banyak resource. Nah, seperti contohnya di sini multi sample ya. Jadi dia dari 4 sampel ini diambil salah satu. Nah, ini juga
Di sini terlihat ya, ini yang warna full putih, diambil warna putihnya aja. Ketika ada hitam salah satu, diambil warna abunya agak abu muda. Kemudian di sini ketika titik hitamnya ada dua, abunya abu abu yang sedang gitu ya. Nah ini ketika ada 3 titik hitam, warna abunya abu gelap, dan ketika full hitam, yang diambil adalah gelap. Nah ini untuk multi sampel, jadi diambil dari 4 titik ini, diambil semuanya dan diambil warna tengahnya lah, bisa dibilang seperti itu. Seperti juga yang di sini ya, ada hijau muda dan warna abu-abu juga hitam. Ketika diambil, dan karena diambilnya itu multi sampel ya, diambilnya warna akhirnya itu hijau seperti ini. Hijau apa ini namanya? Hijau agak tua sih. Berikut juga untuk yang bagian lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Ada phase approximate anti-aliasing. Teknik ini sebenarnya pasca pemrosesan yang membutuhkan lebih sedikit sumber daya, tapi terkadang dapat menghasilkan gambar yang sedikit lebih buram. Jadi untuk phase approximate ini sebenarnya dikejar bukan dari kualitasnya, tapi dari performanya. Jadi performanya tuh yang dijaga, bukan dari hasilnya. FXA ini bekerja dengan menganalisis gambar yang telah dirender dan menghaluskan tepi dengan kontras yang tinggi. Metode ini sangat cepat dan dapat diterapkan pada gambar apapun, sehingga populer dalam game yang memiliki frame per second-nya itu yang besar gitu ya, atau game FPS. Nah, ini bisa kita lihat ya antara perbedaan FXAA off dengan FXAA yang on ya. Di sini terlihat menjadi lebih sedikit halus tapi agak buram ya untuk yang menggunakan FXAA ini. Jadi memang yang dikejarnya itu performa yang lebih stabil, bukan hasil yang lebih bagus. Oke, kita lanjut lagi, yaitu ada temporal anti-aliasing. Metode ini menggunakan informasi dari frame sebelumnya untuk menghaluskan tepian, memberikan hasil yang baik dalam kinerja yang rendah. Jadi yang dikejar itu bukan hasilnya, tapi kinerja atau performanya yang diperlukan tuh kecil gitu ya. THA ini sangat efektif dalam mengurangi efek berkedip pada gambar bergerak. Namun dampak buruknya hal tersebut bisa menyebabkan sedikit keburaman pada keseluruhan gambar. Nah, di sini kan ada contoh compare-nya antara off anti-aliasingnya, kemudian ada yang menggunakan FXAA dan SMA, dan yang terakhir ada temporalnya. Nah, untuk temporal ini terlihat dihaluskan tepiannya, tapi hasilnya jadi ya agak kurang ya sebenarnya untuk yang temporal anti-aliasing ini. Namun untuk yang temporal ini, karena emang yang dikejarnya adalah performa, jadi sehingga secara hasil sebenarnya antara TA dengan SMA ini lebih bagus yang SMA. Dan dan dari sampel ini yang diambil adalah bagian dedaunan, karena dedaunan ini paling sering bergerak ya. Karena misalnya kena ada efek angin, terus dedaunannya itu bergerak, jadi cocok lah untuk mengurangi efek berkedip. Oke, berikutnya ada morphological anti-aliasing atau MLAA. Ini juga sama dengan yang dua metode sebelumnya, yaitu phase approximate. Jadi dia tuh teknik pasca pemrosesan. Nah ini tuh untuk morphological ini mengidentifikasi tepi pada gambar akhir dan menghaluskannya. Morphological anti-aliasing ini dapat memberikan hasil yang baik untuk mengurangi performa seperti yang terjadi pada metode yang lebih intensif ya, seperti yang sebelumnya ya, dari temporal ini kan cukup mengurangi performa ya. Nah ini untuk cara kerjanya dari MLA ini mendeteksi tepi pada gambar dan kemudian menerapkan anti-aliasing hanya pada area tersebut. Nah, ini contohnya ya untuk morphological tuh. Oke, yang terakhir yaitu TXAA, di mana ini merupakan gabungan antara temporal dengan MSAA, dan ini khusus untuk GPU NVIDIA. Teknologi anti-aliasing yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk mengatasi aliasing yang tidak hanya muncul pada satu frame spatial, tapi juga pada saat objek bergerak. Temporal aliasing seperti flickering atau shimmering. Seperti yang tadi dibahas ya, temporal itu emang ditujukannya pada objek yang bergerak. Jadi emang fokusnya tuh di sini ada dua. Jadi tidak hanya pada satu frame, juga pada objek yang bergerak. Nah, TXA ini mengkombinasikan antara temporal dengan multisampling, di mana MSA digunakan untuk menangani aliasing pada edge.
dan temporalnya itu berfungsi untuk menggabungkan informasi dari frame sebelumnya dalam frame saat ini. Nah, ini kita bisa coba lihat ya antara TXAA off sama TXAA on. Ini yang paling terlihat sebenarnya dari tekstur yang di atapnya ini. Terlihat kalau misalnya tanpa anti aliasing di sini kan ada gerigi-geriginya yang di ujungnya ini. Ada gerigi-geriginya, sedangkan untuk yang TXAA on-nya ini lebih halus ya, lebih soft. Tapi ya karena dengan adanya anti aliasing, jadi objek ujung bergeriginya itu sudah sangat berkurang. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Ya, di sini saya akan coba buat tabel ringkasan perbandingan setiap metode anti aliasing. Di sini saya coba bandingkan setiap hasil kualitasnya dengan performa yang diperlukan, di mana super samplingnya ini jadi metode yang paling berat, tapi kualitasnya yang paling baik. Kemudian ya karena memang paling berat jadi hasilnya juga paling bagus. Ini ada MSAA, FSAA. Nah, FSAA ini paling ringan ya, tapi hasilnya sedikit blur. Kemudian THA ini performanya sedang, tapi bisa ghosting. MSAA tadi ya, focus edge yang dikombinasikan dengan THA, hasilnya TXAA. Tapi untuk TXAA ini performanya berat dan minusnya adalah memerlukan GPU khusus. Dan untuk yang SMA, yang SMA itu yang tadi ya, perlu performa yang ringan sampai sedang, tapi hasilnya karena menaikkan kontras jadi lebih tajam. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada informasi yang masih kurang sesuai. Terima kasih semuanya.